Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sherly NRP 17 bersama teman saya Ilham NRP 10 dan Pringgo NRP 18. Di sini kita akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan kuis UAS kita, yaitu tentang VPN server. Jadi di sini nanti skenarionya kita akan menggunakan OpenVPN. Lalu, setiap sertifikat yang dibuat memiliki profil jaringan yang berbeda-beda, IP address yang berbeda, bandwidth yang berbeda, dan routing yang berbeda. Untuk konfigurasi servernya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Ya, terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan konfigurasi pada sisi server. Oke. Nah, itu merupakan konfigurasi untuk sisi server. Yang perlu dilakukan pertama yaitu apt-get install OpenVPN. Nah, di sini saya sudah menginstal OpenVPN. Selanjutnya yaitu adalah mendownload instalasi atau package untuk OpenVPN itu sendiri. Di sini saya sudah mendownload. Nah, nama file yang sudah di-download yaitu EasyRSA versi 3.0.4. Nah, dari sini file yang sudah kita download harus kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, EasyRSA ini merupakan hasil ekstrak dari file yang sudah kita download. Selanjutnya yaitu melakukan langkah-langkah yang tersedia pada slide yang ada di kiri. Nah, langkah pertama yaitu kita melakukan copy file ini ke etc OpenVPN. Selanjutnya yaitu kita mengcopy file EasyRSA ini sendiri. Sebelum itu kita masuk ke directory etc OpenVPN. Nah, selanjutnya yaitu mengcopy vars.example menjadi vars. Pada tahap ini saya sudah melakukannya. Jadi ketika kita lihat masuk ke EasyRSA. Nah, awalnya yaitu filenya hanya bernama vars.example. Kemudian kita copy var example ini menjadi vars. Berikut merupakan langkah-langkahnya yaitu cp vars. Nah, kemudian kita akan mengedit konfigurasi pada file yang sudah kita rename tadi yaitu vars. Nah,
Di sini kita memberikan penamaan sesuai yang ada di panduan ini, di mana country-nya mengganti yang awalnya US mengganti ID yaitu Indonesia, kemudian provinsinya East Java, city-nya Surabaya, organisasinya di sini menggunakan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, emailnya menggunakan email student, dan juga diisikan untuk requestnya net security. Setelah ini selesai, maka kita save, kemudian kita melakukan persiapan sertifikat. Nah, cukup melakukan langkah-langkah ini. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan mengenai persiapan key ini sendiri, jadi saya langsung saja ke tahap selanjutnya. Begitu juga untuk ini, saya juga sudah melakukan. Nah, pada tahap ini, yaitu kita membuat generate request server. Di sini juga saya sudah membuat untuk server masing-masing. Nah, saya juga sudah menjalankan generate. Nah, selanjutnya yaitu kita menjalankan OpenVPN, generate key, secret, key. Pada tahap ini saya juga sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Kemudian pada sisi server yang perlu digarisbawahi dari konfigurasi sebelumnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi pada server.conf. Jadi konfigurasi untuk yang copy ini cukup dituliskan saja, di copy paste, tidak ada konfigurasi lainnya lagi. Jadi saya rasa untuk konfigurasi ini itu cukup mudah dan bisa diimplementasikan sendiri. Dan ini sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi pada server.conf. Nano pada server.conf ini kita mengisikan file yang sudah tersedia pada panduan ini. Cukup di copy paste, kemudian kita save. Selanjutnya kita jalankan OpenVPN server. Setiap kita selesai melakukan konfigurasi pada OpenVPN, jangan lupa untuk melakukan restart untuk OpenVPN. Di sini sudah selesai config. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya yaitu 10.8.0.1. Ini merupakan IP dari server itu sendiri. Kemudian kita dapat melihat service dari OpenVPN yang sudah kita buat. Nah, di sini OpenVPN di mana port UDP menggunakan 756. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membuat sertifikat untuk klien. Pada kesempatan ini saya sudah membuat 2 sertifikat klien. Yang pertama yaitu dengan nama klien, dan yang kedua bernamakan klien 3. Dapat dilihat pada tampilan di terminal ini, di mana saya sudah membuat sertifikat untuk klien dan juga untuk klien 3. Untuk tahapannya cukup kita lakukan apa yang ada pada panduan ini. Kita dapat langsung copy paste mengenai pembuatan panduan ini. Jika memang yang ingin digunakan klien, maka cukup beri nama klien. Jika ingin mengganti nama yang lain, maka bisa menggantikan pada posisi ini sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga jika sudah selesai melakukan
konfigurasi sertifikat pada klien masing-masing, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcopy sertifikat ke klien. Jadi langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah setelah kita membuat klien sertifikat itu sendiri. Perlu diketahui, direktori klien di sini ini harus kita buat terlebih dahulu. Jadi direktori klien ini merupakan hasil pembuatan direktori saya, bukan direktori bawaan dari OpenVPN itu sendiri. Dan berikan nama sesuai dengan klien yang sudah dibuat. Jika memang nama yang dibuat adalah klien, maka buatlah direktori klien. Di sini saya menggunakan 2 klien. Yang pertama klien dan yang kedua klien 3. Nah, selanjutnya ketika sudah mengkonfigurasi sisi server dan juga 2 klien, kita akan melakukan SSH pada komputer klien. Di sini kita copy. Proses ini masih berlangsung pada sisi server. Kemudian kita isikan IP dari komputer klien. Di sini IP dari komputer klien adalah 192.172. Ini untuk klien pertama. Yes. Dan passwordnya nah ini berhasil. Kemudian untuk TAG-nya kita copy. Ini untuk klien pertama. Nah, berhasil. Kemudian kita juga akan mencoba untuk klien ketiga. Klien ketiga di sini IP-nya 73. Kemudian jangan lupa mengarahkan enter, yes, masukkan passwordnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk TAG-nya. Untuk klien ketiga. Nah, di sini SSH sudah terhubung dengan kedua klien yang sudah dibuat. Jadi untuk konfigurasi sisi server itu sudah selesai. Selanjutnya adalah konfigurasi pada klien pertama dan juga klien kedua. Oke, selanjutnya konfigurasi di klien yang pertama. Yang harus kita lakukan di sisi klien pertama yaitu kita harus menginstal OpenVPN terlebih dahulu dengan perintah apt get install OpenVPN. Nah, ketika sudah terinstall, kita harus mengkonfigurasi openvpn-client.conf dengan perintah nano/etc/openvpn/client.conf. Nah, di dalamnya ini diisi sesuai dengan apa yang ada di petunjuk. Lalu, untuk yang remote itu diarahkan ke IP server. Setelah itu, kita simpan filenya.
Dan kita start OpenVPN-nya menggunakan perintah systemctl start OpenVPN at client. Jika sudah, lalu kita bisa melihat IP address yang kita dapatkan dengan perintah fconfig. Dan di sini yang tun 0 itu kita udah mendapatkan IP address 10.10.10.21. Ini berarti kita berhasil menggunakan OpenVPN server. Selanjutnya adalah konfigurasi di client 3. Untuk konfigurasi kita yang juga sama dengan konfigurasi di klien 1. Yang pertama harus dilakukan di klien ini adalah menginstal OpenVPN dan perintah apt install OpenVPN. Nah, setelah terinstall, kita akan membuat file konfigurasi untuk client.conf. Adapun lokasinya ada di etc OpenVPN. Setelah itu kita masukkan file yang ada di buku panduan. Kita tinggal copy paste. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah remote dari server. Remote itu nanti dimasukkan IP server dan juga nah, ini kita rubah sesuai klien kita. Oke, setelah itu kita simpan dan kemudian kita akan merestart OpenVPN-nya dengan perintah systemctl start OpenVPN at client. Oke. Nah, untuk memastikan kita sudah terkoneksi dengan VPN atau belum, kita bisa menggunakan perintah ifconfig untuk mengecek kita mendapat IP atau belum. Ifconfig intinya konfigurasi di sisi klien sudah berhasil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mas Ilham. Selanjutnya pada soal di mana soal pertama menggunakan OpenVPN. Pada tahap ini kita sudah melakukan untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya yaitu kita akan membuat sertifikat yang berbeda, di mana keywordnya di sini yaitu client config. Nah, pada tahap ini kita akan konfigurasi pada server utama. Sesuai dengan petunjuknya tadi, yaitu kita akan konfigurasi di server.conf. Kita menambahkan directory baru. Di sini sebelumnya konfigurasi ini itu tidak ada. Jadi kita tambahkan konfigurasi seperti ini. Dan juga kita akan membuat directory baru yang bernama ccd, yaitu client config dir. Nah, kemudian kita simpan. Pada tahap ini saya sudah membuat
directory yang bernama CCD. Kita akan masuk ke directory tersebut. Pada directory ini kita akan membuat untuk klien pertama dan juga klien kedua. Di sini sudah saya buat, di mana yang pertama itu berisikan IP dan juga server. Nah, server di sini ini merupakan bandwidth yang diatur oleh server yang akan digunakan oleh klien. Di sini saya menggunakan IP. Dan untuk klien ketiga itu terdapat perbedaan. Yang pertama yaitu 10.21.21 dan juga perbedaan pada server itu sendiri, di mana yang sebelumnya yaitu sejumlah 100.000 ini berjumlah 100 juta. Perbedaannya terdapat di situ. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penambahan untuk routing pada kedua klien tersebut. Penambahannya ada pada server.conf. Nah, di sini kita tambahkan root yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu IP 10.10 dan juga 10.21.21. Kita tambahkan. Kita tambahkan di sini 10.10.10.0 255 dan juga di sini merupakan gateway-nya yaitu server itu sendiri. Setiap akhir dari routing itu kita berikan gateway untuk server. Nah, jika sudah kita simpan, kemudian kita restart sistem CTL dan head server. Open CTL server. Oke, kita lihat dulu sistem CTL. Tulisan servernya, Ham. Oh ya. Kurang huruf R. Ya. Kemudian sistem restart. Oke, sini sudah berhasil kita restart. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi, di mana IP address itu kita sudah assign berbeda antara kedua klien, di mana klien pertama yaitu tadi 10.10.10 dan juga untuk yang kedua yaitu 10.21.21 dan juga bandwidth yang berbeda untuk kedua klien. Untuk konfigurasi routing seperti konfigurasi sebelumnya kita tambahkan pada server.conf. Kemudian untuk menguji routing yang sudah kita buat, maka kita perlu melakukan instalasi iPerf untuk masing-masing komputer. Di sini pada sisi server itu kita harus menginstal apt-get install. Ini saya sudah melakukan instalasi untuk package ini. Jadi pada sisi server itu cukup
melakukan perintah INS. Nah, di sini server akan menunggu jika nanti ada klien yang melakukan request, maka akan muncul pada tahap ini. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwasannya untuk soal nomor ketiga itu berhasil, maka akan kita lakukan pada kedua klien tersebut. Yang pertama kita akan lakukan pada klien yang pertama. Oke, jadi di klien yang pertama, kita harus menginstal iPerf terlebih dahulu. Di sini perintahnya apt mainget install iPerf. Setelah selesai, lalu kita lakukan request ke server dengan perintah iPerf ini kita sejajarkan dengan server biar bisa kelihatan ya langsung requestnya ke server. Nah, di sini perintahnya buat request itu iPerf minc lalu IP dari server 192.168.100.52. Nah, ketika kita jalankan di sini, nah ini bisa kita lihat kalau bandwidth yang kita gunakan itu ada 776 Mbits per second. Sama seperti yang muncul pada server. Selanjutnya, merupakan konfigurasi di klien yang ketiga. Untuk konfigurasi di klien yang ketiga ini, kita lakukan sama seperti yang ada di klien pertama, yaitu kita install iPerf terlebih dahulu. Kita install iPerf, apt get install iPerf, apt get install. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba yang diberikan pada oh ya, ini gunakan terlebih dahulu antara yang klien dan juga server supaya ketika ada request dari klien yang di server akan mengupdate. Kita ketikkan perintah IP spasi IP client IP server yaitu 192.168.100.155.52. Oke. Kemudian nah, ketika melakukan request yang di server akan menangkap. Nah, di server ini untuk yang sisi klien ini masih menunggu untuk melihat bandwidth yang diberikan. Ini terlihat bahwa bandwidth yang diberikan server sejumlah 360 GB per second dengan server 432 GB. Demikian untuk yang sisi klien. Artinya untuk yang apa itu dicoba nomor 3 tadi untuk pengecekan bandwidth itu kita sudah berhasil. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Sherly. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Tadi kita udah melakukan
open VPN server dengan IP address, routing, dan bandwidth yang berbeda. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.